Presiden amputasi di tempat, para mafia ketar-ketir. Aturan terbaru dari Presiden Prabowo soal ekspor-impor melalui satu pintu. Nggak ada lagi kebocoran-kebocoran. Ini dia videonya teman-teman. Mari kita tonton sampai selesai. Untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini, pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Jelas, para mafia ketar-ketir diamputasi oleh Presiden Prabowo dengan peraturan terbaru. Prabowo terbitkan aturan baru, ekspor sawit dan batu bara wajib lewat BUMN. BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah. Karena selama ini banyak kerugian negara, kebocoran-kebocoran, laporan-laporan palsu. Nah, dengan aturan terbaru ini jelas sangat menguntungkan Indonesia. Dan memang yang paling penting adalah ini kan seperti yang saya sampaikan, ini kan transparansi transaksi itu yang tujuan utama kita dalam rangka menghilangkan under invoicing dan juga transfer pricing. Nah, memang mekanismenya ini sedang kita sempurnakan agar pada saat nanti ini mulai berjalan, ini benar-benar bisa membuat nilai tambah yang cukup baik dari segi pemerintah, pelaku usaha, dan yang lain-lainnya. Untuk eksportir yang sudah terlanjur melakukan kontrak jangka panjang dengan bayarnya, itu nanti bakal seperti apa Pak mekanismenya? Apakah nanti mereka harus menyesuaikan kontraknya kembali atau memang ada keringanan sampai dengan kontrak itu berakhir Pak? Ya kan, pokoknya kita akan menghormati semua kontrak yang ada ya. Tapi yang kita lihat kan, biarpun mereka kontrak jangka panjang, tetapi penentuan pricing-nya, harganya itu kan tidak ditentukan pada saat itu. Jadi pada saat nanti kontrak itu mulai berjalan, ya nanti kalau kita lihat apabila kontrak itu di bawah indeks pasar dunia yang di mana sekarang yang berjalan, ya tentu kita akan melakukan review atas itu. Ini penjelasan lebih lanjut dari Bos Danantara ya mengenai aturan yang baru saja ditetapkan oleh Presiden Prabowo soal ekspor komoditas di tanah air. Ada aturan terbarunya teman-teman. Biar para mafia-mafia ini nggak main gila-gilaan lagi terhadap kekayaan NKRI. Lewat aturan ini, maka keuntungan besar tentunya didapatkan oleh negara. Lewat kebijakan ini tentunya berdampak positif terhadap negara dan tentu terhadap pelaku usaha. Siapa yang hari ini nonton pidatonya Pak Prabowo? Ada regulasi baru tentang ekspor dari pemerintah loh. Jadi, mulai bulan Juni, sebagian proses ekspor komoditas SDA dilakukan melalui BUMN, yaitu PT Danantara Sumber Daya Indonesia. Tujuan utamanya, mengkonsolidasikan perdagangan komoditas strategis, memastikan devisa hasil ekspor masuk dan tercatat di Indonesia, memperkuat pengawasan terhadap ekspor, dan meningkatkan posisi tawar Indonesia di pasar global, serta mengurangi potensi kebocoran penerimaan negara. Komoditas yang terdampak, batu bara, nikel, bauksit, tembaga, emas, CPO, jadi nggak otomatis berlaku untuk semua produk ekspor ya guys. Mereka yang belum tahu apa yang berubah bagi eksportir. Sebelum kebijakan, eksportir berhubungan langsung dengan buyer. Pembayaran diterima langsung, dokumen diurus sendiri, atau melalui freight forwarder. Setelah kebijakan, sebagian transaksi dapat difasilitasi melalui BUMN, pembayaran dapat melalui mekanisme terpusat, pelaporan devisa lebih terintegrasi. Manfaatnya bagi negara, kontrol devisa lebih kuat, transparansi meningkat, penerimaan negara lebih optimal. Bagi eksportir, potensi dukungan pemasaran global, akses ke buyer yang lebih besar, dan dukungan pembiayaan dan logistik.
Tapi ada tantangannya nih guys, ada risiko penambahan birokrasi, adaptasi buyer luar negeri, kecepatan transaksi, kepastian biaya layanan, dan integrasi sistemnya seperti apa. Dari sisi eksportir, udah pasti kita harus memastikan ada biaya tambahan apa aja nih dengan diberlakukannya sistem integrasi dengan BUMN ini. Jadi sebetulnya kebijakan ini serupa dengan model National Trading Company yang digunakan beberapa negara untuk komoditas strategis. Fungsinya adalah memastikan bahwa sumber daya alam memberikan manfaat maksimal bagi perekonomian nasional. Tapi jangan lupa, keberhasilan kebijakan sangat bergantung pada efisiensi sistem, kecepatan pelayanan, transparansi biaya, dan yang lebih penting lagi adalah kepercayaan para buyer. Menurut kalian gimana? Kita diskusi di komen. Siapa yang Wah, benar-benar luar biasa keputusan atau aturan yang baru saja diterapkan oleh Presiden Prabowo. Berdasarkan info, ini mulai aktif di bulan Juni mendatang. Semoga saja, ini kan negara kita kaya raya. Kaya raya akan komoditas yang berlimpah-limpah. Jangan sampailah ada kebocoran-kebocoran, ada permainan mafia-mafia. Ternyata yang diekspor sekian, tapi laporannya cuma secuil. Jadi yang rugi negara. Ini gimana kalau menurut pendapat kalian teman-teman? Komen-komen di bawah ini ya. Produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya, ini tidak boleh terjadi. Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita. Dan kalau mereka nggak mau beli pakai harga kita, ya nggak usah beli. Kita pakai kelapa sawit kita sendiri. Saudara-saudara sekalian. Kenapa? Nikel kita ditentukan harganya oleh negara lain. Tidak boleh. Saya instruksikan kabinet saya, rumuskan harga nikel, harga emas, harga semua tambang kita, harga semua komoditas harus ditentukan di negara kita sendiri. Dan kalau mereka nggak mau beli, ya nggak apa-apa. Biar aja itu di bawah tanah untuk cucu kita nanti. Daripada kita jual murah. Kita Luar biasa teman-teman. Luar biasa penegasan dari Presiden Prabowo. Kan aneh sekali juga. Kita yang memiliki komoditas, kita yang memiliki barang. Tapi kok malah negara lain yang menentukan harga komoditas kita. Benar, saya sangat setuju dengan keputusan Presiden Prabowo. Kita harus mandiri. Kita harus menentukan harga komoditas kita. Prabowo, harga emas, nikel, tambang, dan semua komoditas harus ditentukan di negara kita sendiri. Gimana nih pendapat kalian teman-teman? Komen-komen di bawah ini. Dampak positif yang diharapkan dari pengaturan tata kelola ekspor adalah kontrol terhadap devisa hasil ekspor, sehingga cadangan devisa berpengaruh terhadap stabilitas nilai tukar dan juga berpengaruh terhadap transaksi berjalan di neraca pembayaran kita. Kemudian data dan nilai dari volume ekspor ini akan lebih transparan, kredibel, membangun kepercayaan pasar, dan menghilangkan praktek ilegal dan mendorong optimalisasi daripada penerimaan negara, pajak, biaya keluar, maupun PNBP SDA. Penguatan posisi tawar eksportir ini diharapkan bisa menjaga stabilitas harga, kepastian pasokan ekspor, dan kelancaran pengiriman barang serta pembayaran ekspor. Adapun pengaturannya meliputi: 1. Pemerintah mengatur tata kelola seluruh ekspor komoditas SDA strategis hanya dapat dilakukan oleh BUMN ekspor atau Danantara Sumber Daya Indonesia. Itu penjelasan daripada Airlangga Hartarto. Ini mulai 1 Juni ekspor batu bara dan CPO melalui Danantara. Dan beberapa poin keuntungan tadi sudah diutarakan oleh Menko. Jadi jangan sampai ada ekspor penjualan yang ilegal. Jangan sampai mafia-mafia memanfaatkan celah untuk memperkaya diri sendiri, untuk memperkaya kelompok mereka. Ini gimana teman-teman? Kalau menurut pendapat kalian, tentu ini sangat positif sekali kan? Komen-komen di bawah ya. Ada peraturan baru dari pemerintah yaitu ekspor satu pintu.
Jadi maksudnya di sini adalah komoditas-komoditas yang akan dikirim ke luar negeri itu hanya melalui satu PT atau satu perusahaan yang dinaungi oleh pemerintah. Jadi peraturan ini disebabkan karena banyak sekali praktek-praktek under invoicing yang terjadi di negara kita. Jadi harga yang tertera dengan harga yang sebenarnya itu jauh berbeda. Nah, makanya ini dibuatlah sebuah perusahaan yang dinaungi oleh pemerintah untuk supaya dia itu cuma satu arah aja, satu jalur aja untuk ekspor itu. Nah, tentu di konteks ini ada plus minus ya. Plusnya itu adalah memang akan jadi teratur ya, maksudnya cuma satu pintu, nggak ribet, hanya ada satu jalur akses untuk mengekspor komoditas. Nah, tapi sisi negatifnya adalah perusahaan tersebut harus tata kelolanya baik dan tanpa korupsi. Karena sama saja kalau seandainya di perusahaan BUMN tersebut ternyata ada korupsi, ya sama aja guys, ini tidak ada bedanya ya. Ya kalau gue sih melihatnya agak-agak sedikit serem-serem juga ya, soalnya ini benar-benar cuma satu pintu. Jadi kalau sampai perusahaan tersebut yang mengelola ekspor itu bermasalah, ya akan kacau semuanya guys. Jadi di sini pemerintah benar-benar harus sangat-sangat selektif dan benar-benar tata kelolanya itu sangat bersih dan transparan ya, supaya semua dari rencana ini bisa berjalan dengan baik. Dan respon market menanggapi ini semua ya merah lagi guys, dan saham-saham komoditas itu banyak sekali yang jebol. Ya kita lihat aja guys bagaimana implementasinya, karena percuma kebijakan atau peraturan yang bagus kalau seandainya saat pelaksanaannya itu tidak sesuai. Nah, Mari kita doakan bersama saja teman-teman dengan aturan terbaru ini. Semoga pelaksanaan di lapangannya memang benar-benar tulus, bersih, tidak ada korupsi para pemangku kebijakan, apalagi ini memang ya cuma satu pintu. Jadi semoga saja PT Danantara yang ditunjuk sebagai yang bergerak di bidang ini mampu melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, dengan setransparan mungkin, dan tidak ada indikasi KKN di dalamnya. Semoga dengan aturan ini Indonesia menjadi lebih baik, pendapatan Indonesia lewat komoditas kita menjadi naik. Atau gimana nih kalau menurut kawan-kawan? Silahkan berikan pendapat kalian teman-teman di kolom komentar yang ada di bawah.